YouTuber kampung lagi naik kereta cepat, guys. Pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G1259 dari Halim menuju ke Tegal Luar. Saat ini sudah disadarkan pada batu. Tinggal ikan yang batu. Saya tidak tahu. Ini barcode. Ambil. Ayo, keluar aja. Sini. Kamu yang atas yang kami atas. Masuk. Ada di mana? Nih. Oh my god. Naik tengah jalan, capek. Kalau naik tengah jalan aja.
tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak. Coba tanya. Tinggal berapa dari sini dibandingnya? Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak. Ray, sini Ray. Ray, balik sini. Ray. Untuk mencegah terjadinya train number is now for platform 6. Please properly fill for going to Oh, the maaf, cab, tulisan which is maaf. open. Do not cross the safety line or run on the platform. Ray, lihat tulisan maaf. To watch your children at all times. And always keep your safety for boarding and the exit. Oke. Masuk. Nomor berapa? Tadinya nomor berapa? 12D, 12C. 12D, ABC, DF. Oh iya deh. 12D. BCD. Tanya ada orang. Itu A, B, C. D. Ini deh, tarik, tarik. Oh yang sana, yang ini. Ada satu orang. Bawa sini? Bawa sini? Boleh tuh kalau gitu. Bapak nomor berapa? Saya 12A. Waduh, bisa sana. Boleh, mangga. Silakan. Akang di sana mau? Boleh. Mangga. Biar gak Kasih Pak. Iya. Kebetulan anak suka lihat kaca. Iya, 12 ini. ini ya. Iya. Set. Ya, yes. Ada charger. Nggak ada. Yang mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi pemirsa. Gimana nih kabarnya hari ini pemirsa? Video ini dibuat bulan Juli 2024 dan juga ditayangkan bulan Oktober 2024. Waduh, sudah 3 bulan berlalu pemirsa. Tapi meskipun sudah tidak 3 bulan berlalu, tetap semangat membuat konten ini. Waduh, yang penting ada semangatnya pemirsa. Apalagi di bulan Oktober ini, ya, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya yang ke-23. 23 tahun pemirsa. Waduh, ini 23 tahun. Sudah mulai dewasa nih Kota Tasikmalaya. Video ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya yang ke-23 pemirsa. Tepatnya 17 Oktober 2024 pemirsa. Kota Tasikmalaya ini berdiri tanggal 17 Oktober 2001 pemirsa. Waduh, siapa nih yang sudah lahir 2001? Jadi kalau lahirnya tahun 2001 ya, sekarang sudah 23 tahun pemirsa. Itu artinya sudah dewasa lah kalau anak-anak. Sudah melewati 21 plus. Waduh. Oke, mudah-mudahan Kota Tasikmalaya semakin maju, semakin sejahtera, dan juga menjadi kota yang terbaik di seluruh Nusantara. Amin. Oke pemirsa, kebetulan di bulan Oktober ini juga ada pelantikan nih. Aduh, pelantikan pemimpin kita ya, pemimpin bangsa kita, pemimpin negara kita untuk periode berikutnya pemirsa. Mudah-mudahan pemimpin berikutnya ya, pemimpin yang memimpin periode berikutnya itu bisa lebih memajukan bangsa kita, lebih mensejahterakan bangsa kita, dan juga bisa mendamaikan bangsa kita serta mendamaikan dunia pemirsa. Waduh, mamang rewas nih, awal-awal Oktober sudah kembang api menyala-nyala nih. Waduh. Di Timur Tengah sana pemirsa, ya mudah-mudahan tidak terjadi ke konflik yang lebih besar pemirsa ya. Konflik yang lebih besar itu adalah Perang Dunia Ketiga ya. Kalau seandainya sudah sampai Perang Dunia Ketiga dan senjatanya menggunakan senjata nuklir, waduh, ini bisa amsyong pemirsa. Negara yang tidak ikutan perang pun bisa terkena dampak dan efeknya pemirsa. Oke, mudah-mudahan dunia damai ya, kembali damai, tentram, sejahtera. Karena kedamaian adalah kesejahteraan umat manusia pemirsa. Amin. Selain itu, bagi yang mau pilkada nih mempersiapkan diri pemirsa ya, siapa calon yang sekiranya cocok untuk memimpin daerah saudara-saudara pemirsa. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkan surat dari KPU untuk mencoblos ya, waduh, untuk memilih pemimpin daerah ya, pilihlah pemimpin daerah yang sekiranya bisa memajukan daerahnya pemirsa. Ya, saudara-saudara punya hati nurani, punya pikiran maka pilihlah pemimpin yang cocok untuk memimpin daerah saudara-saudara, supaya daerah saudara-saudara bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa memajukan ya daerahnya, dan juga bisa mendamaikan daerahnya. Waduh, bisa meningkat pembangunannya pemirsa. Memang doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti ya bisa memajukan daerahnya masing-masing pemirsa. Amin. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan backpackeran ke kota Jakarta. Tapi kali ini Mamang harus keluar dari kota Jakarta pemirsa ya, harus segera pulang. Nah, pulang ke tanah air, ke kota Tasikmalaya pemirsa ya, ke kota asal ya. Ya, dengan menggunakan
cara yang agak lain nih. Aduh, padahal dari Jakarta ke kota Tasikmalaya itu banyak moda transportasi pemirsa. Banyak moda transportasi, mau kereta ada, mau bis ada, travel ada, ya macam-macam ada di situ ya. Banyak jalur menuju kota Tasikmalaya, banyak jalan menuju kota Tasikmalaya. Tapi kali ini Mamang agak lain nih ya. Mamang akan naik WUS kereta Shinkansen-nya Indonesia ya, kereta cepatnya Indonesia, dan ini tercepat se-Asia pemirsa. Waduh. Kecepatannya sampai 384 km per jam. Kira-kira kalau 384 km per jam naik kereta ini rasanya gimana nih? Apakah terguncang-guncang, melayang, atau gimana nih? Atau melayang ke dunia fantasi pemirsa? Waduh. Oleh karena itu, karena penasaran, Mamang akan pulang ke kota Tasikmalaya dengan jalan yang agak lain pemirsa, yaitu naik WUS. Meskipun saat ini WUS hanya sampai dari Jakarta menuju Bandung pemirsa ya, menuju stasiun Padalarang atau Tegaluar. Waduh, menuju Bandung, belum ada layanan sampai Tasikmalaya. Ya, mudah-mudahan ke depan WUS bisa melayani dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, atau antar pulau pemirsa ya, dari Jakarta ke Sumatera, ke Aceh, atau dari Jakarta sampai ke Flores pemirsa. Waduh. Mirip-mirip dengan Jepang pemirsa ya. Jepang bisa disatukan ke 4 pulau itu dengan kereta api. Salah satunya kereta api cepat yang dikenal dengan Shinkansen pemirsa. Kita patut berbangga dengan adanya kereta WUS ini ya. Kereta WUS ini ada kereta pertama di Indonesia yang kecepatannya melebihi Shinkansen pemirsa. Yang terdata WUS ini 384 km pemirsa, sedangkan Shinkansen kalau nggak salah itu 350 kilometeran pemirsa. Waduh, jadi artinya kita kereta api tercepat ya se-Asia. Katanya se-Asia yang nomor 2, nomor satunya ada di Cina. Satu lagi kereta apa nih? Cek aja lah di Google. Oke pemirsa, Mamang akan merasakan kecepatan kereta api WUS ini ya, kebanggaan bangsa Indonesia. Kira-kira rasanya gimana nih? Oleh karena itu, Mamang segera berkunjung ke stasiun Halim ya, stasiun Halim dekat Bandara Halim Perdana Kusuma pemirsa. Nah, dari stasiun Halim, Mamang langsung naik kereta api WUS. Waduh. Oke pemirsa, pukul 8 atau 20.00 Mamang sudah sampai di stasiun Halim ya. Mamang langsung beli tiket di loket di stasiun Halim KCIC ya, atau kereta cepat Indonesia China atau WUS. Berapa harga tiketnya ada di episode sebelumnya pemirsa. Tadinya mau ngopi-ngopi dulu pemirsa, ternyata kereta yang akan Mamang naiki ini akan segera berangkat pemirsa. Oleh karena itu para penumpangnya harus segera naik. Padahal ini waktunya tinggal 15 menit lagi pemirsa. Jadi mau tidak mau Mamang pun harus boarding pass. Boardingnya passnya gimana? Ini boarding passnya unik pemirsa. Lalu setelah boarding pass, Mamang naik tangga lagi ke lantai yang paling atas ya, tempat parkirnya WUS ya, terminalnya WUS. Nah, dari lantai atas Mamang langsung mencari kereta atau nomor kereta pemirsa, atau istilahnya gerbong. Waduh, kebetulan Mamang naik di kereta ekonomi 6 ya, atau gerbong 6. Berhubung pertama kali naik WUS ya, jadi Mamang tidak tahu nih mana yang ekonomi, mana yang eksekutif, mana yang yudikatif, mana yang bisnis permisa. Aduh, kebetulan di situ ada pramugarinya. Pramugarinya cantik-cantik semua nih. Aduh, cantik-cantikku. Nah, atas arahan pramugari ya, diarahkan ke kereta nomor 6. Ternyata kereta nomor 6 ada di ujung sana pemirsa. Dan ketika menuju kereta tersebut ya, Mamang melangkah di samping WUS. Ini WUS ini ternyata agak-agak lebih besar ya dari kereta biasanya, kereta reguler. Yang kedua, ini WUS ini agak lebih
panjang ya daripada kereta biasa. Kalau nggak salah ini berapa gerbong nih? Berapa kereta nih? Waduh, ya cek aja lah di Google pemirsa. Kemudian Mamang menemukan kereta nomor 6. Nah, ketika masuk ke kereta nomor 6, ini penumpangnya penuh sekali. Kebetulan saat itu benar-benar penuh. Maklum pada saat itu banyak penumpang yang hendak pergi ke Bandung, entah itu liburan atau pulang liburan dari Jakarta pemirsa. Karena kebanyakan nih bocil-bocil, remaja. Dan juga ada orang-orang bisnis nih. Aduh ya, kelihatan banyak bawa koper dan juga bawa laptop. Atau juga mungkin YouTuber nih. Akhirnya Mamang pun mengikuti orang lain untuk masuk ke kereta 6 ya. Ketika masuk ke kereta 6, Mamang baru tahu inilah bangkunya ekonomi kereta Wus. Ternyata bangku kereta Wus ini bagus sekali ya. Tempat duduknya oke lah ya, nyaman. Ada bantalnya juga dan seatnya itu 32 ya, mirip-mirip bis ya. Bis Budiman 32. Maaf. Bis TKM nih 32 ya. Konon katanya kalau bisnis itu 22 ya. Aduh, kalau eksekutif nggak tahu nih 21 kalau nggak salah. Ya kalau ekonomi itu 32. Tapi meskipun 32, ini rasanya rasa eksekutif ya. Rasanya lumayan nyaman pemirsa. Karena fasilitasnya benar-benar lengkap. Ada podcastnya, ada tempat dudukan minuman atau laptop, ada chargeran. Aduh. Ya, dan juga kursinya bisa direbahkan pemirsa. Mantap. Awalnya kursi Mamang sama Ray itu terpisah pemirsa ya. Kalau Ray sama ibu itu 3 ya, kursinya berada di 3 kursi, tapi 1 kursinya itu milik orang lain pemirsa yang dekat jendela. Sedangkan Mamang harus terpisah ya ke sebelahnya. Tapi terpisahnya tidak jauh pemirsa ya, ke seat yang 2. Namun ada orang yang baik, waduh, yang mau menukarkan seat kursi sehingga Mamang sejajar dengan Ray ya sama Mami ya, yaitu jajaran kursi 3 pemirsa ya. Terima kasih kepada orang baik, semoga rezekinya bertambah, amin. Karena kalau tanpa orang baik Mamang harus terpisah pemirsa. Ya terpisahnya tidak terlalu jauh sih sebenarnya. Karena memang saat itu Wus sedang penuh-penuhnya ya. Wus sedang banyak penumpangnya, bahkan dikatakan habis. Aduh, ya mudah-mudahan okupasinya ke depannya Wus semakin banyak penumpang ya yang naik Wus, dan mudah-mudahan ke depannya juga rutenya ya diperpanjang, dibangun lagi lah. Ya minimal menyinggung stasiun melewati Tasikmalaya pemirsa. Jadi kalau Mamang ingin ke Jakarta ya tinggal naik bus saja. Mudah-mudahan rutenya nanti ya menuju Tasikmalaya pemirsa, amin. Mungkin saja ulang tahun Tasikmalaya berikutnya itu kota Tasikmalaya terlewati Wus. Jadwal Wus yang Mamang naiki ini jadwalnya pukul 20.30. Sedangkan Mamang naik ke Wus ini 20.15 menit pemirsa ya, sekitar 15 menitan. Jadi agak ngetem dulu lah sebelum berangkat pemirsa. Nah ketika 20.30 treng ya, ternyata Wus ini tepat waktu pemirsa ya. Langsung ada announcement, langsung ada pengumuman ya, Wus akan segera diberangkatkan. Waduh, Mamang baru kepikiran nih, kenapa naik Wus itu tidak pas jadwal. Misalkan jadwalnya 20.30, kenapa tidak pas 20.30? Ya kebayang kayak kalau pas 20.30, apalagi banyak penumpang ya. Ketika masuk ya ada sebagian ke bawah mungkin ada sebagian yang tertinggal karena Wus ini berangkat tepat waktu pemirsa. 20.30 berangkat ya berangkat, pintu langsung ditutup. Yang terlambat walau alam bisawab pemirsa. Jadi saran Mamang kalau naik Wus ini ya minimal 30 menit sebelum keberangkatan pemirsa sudah ada di terminal stasiun Wus ya. Wus. Oke pemirsa, Wus berangkat dengan tepat waktu ya menuju stasiun Padalarang dan Tegaluar. Nanti kalau hendak pergi ke stasiun Bandung itu ada kereta
feeder pemirsa ya, kereta pengumpan. Nah ketika perjalanan Wus ternyata tidak terasa apa-apa pemirsa ya. Terasa apa ya? Terasa melayang-layang gitu, tidak terasa ada goncangan-goncangan atau liukan ya. Benar-benar halus sekali pemirsa. Apalagi kalau malam hari melihat jendela itu poek ya pemirsa, gelap ya. Kalau gelap seolah-olah kita tidak terasa sedang berangkat pemirsa. Baru kelihatan kalau ada cahaya-cahaya lampu, cahaya-cahaya melewati kota ya, kita bisa terlihat oh ternyata kita sedang berangkat pemirsa, sedang berjalan. Ternyata jalannya benar-benar cepat sekali pemirsa. Jadi kecepatan Wus ini ya bertahap naik dan bertahap naik pun tidak terasa ngegasnya pemirsa. Ada layar monitor di setiap gerbong pemirsa. Nah memang hanya melihat di layar monitor ya, dari 50 km per jam, 80 km per jam, naik lagi 93, 112 ya, 130, 150, 200 ya, 210 sampai akhirnya 384 km. Nah ketika puncaknya langsung diberitahu pengumumannya bahwa Wus sedang mendapati puncak kecepatannya. Rasanya gimana ya? Rasanya biasa aja pemirsa. Seolah-olah kereta ini tidak jalan pemirsa, padahal ini sedang jalan pemirsa. Waduh, melihat jendela itu agak gelap, kelihatan luarnya ya. Jadi hanya melihat layar monitor, oh kita sedang jalan. Ternyata jalan kecepatan ini ya biasa aja. Cuman itulah kehebatan Wus ya, serasa tidak ada goncangan-goncangan, gejlak-gejluknya tidak ada pemirsa, atau suara-suara rel dengan roda ya, cekit-cekitnya tidak ada pemirsa ya, tidak ada rasa rem-remnya, tidak ada. Yang ada ya paling ada gemuruh seperti gemuruh kulkas pemirsa ya, tapi tidak seberisik. Ini kayak di mana ya? Kayak di hotel ya. Bahkan saking tenangnya, aduh, seolah-olah memang masih berada di stasiun Halim pemirsa. Padahal ini sudah berangkat ya, sudah berada di tengah jalan. Waduh. Jarak antara stasiun Halim menuju Padalarang itu diestimasikan sekitar 18 menit pemirsa. 18 atau 20 atau yang jelas sangat singkat sekali. Kalau naik kereta reguler dari Jakarta menuju Bandung itu kurang lebih sekitar 3 jaman pemirsa ya, 2 jam setengah kalau cepat ya, kalau biasa aja 3 jaman pemirsa. Kalau naik kendaraan umum kendaraan pribadi lewat Cipularang itu 2 jaman, itu pun kalau tidak macet pemirsa. Jadi dengan naik Wus ini anti macet dan kecepatannya luar biasa ya, daripada naik pesawat ya cuacanya buruk kan amsyong ya, lebih baik naik Wus aja. Naik Wus dengan harganya terjangkau ya, ambilnya ekonomi pemirsa ya, terjangkau. Tapi kalau kalian ingin fasilitas lebih ada ya eksekutif. Yang tercepat dari Jakarta ke Bandung itu naik pesawat, tapi naik pesawat itu ada kelemahannya pemirsa, kalau cuacanya buruk delay. Tapi kalau Wus mau buruk mau apapun bisa berjalan pemirsa, selama jalurnya aman pemirsa. Oke pemirsa, Mamang menikmati perjalanan menuju Bandung. Waduh, dengan kereta api Wus Bamblas angin nih. Maaf. Mirip-mirip antangin pemirsa. Oke pemirsa, sambil naik Wus Mamang sempat membaca dikit-dikit ya tentang kereta api tercepat pertama di dunia ya. Aduh, siapakah pencetus kereta api pertama di dunia? Kereta api tercepat pertama di dunia ya, kereta api cepat sekelas Wus ini ya, yaitu kereta api yang dijuluki Shinkansen pemirsa ya, kereta api dari Jepang. Waduh,
ternyata kereta api dari Jepang ini adalah kereta api cepat pertama yang diluncurkan 1 Oktober 1964. 1 Oktober ya, ini bulan Oktober. Tayangan video ini bulan Oktober. Waduh. Oke pemirsa, ternyata Shinkansen ini kereta cepat yang mencepatkan mobilitas penduduk, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepatkan kemajuan Jepang. Padahal Jepang sudah hancur setelah Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Jepang itu cepat bangkit pemirsa. Salah satu kebangkitannya adalah kereta api cepat ini. Ternyata kereta api cepat ini membangkitkan ekonomi loh. Kok bisa begitu? Ditambah lagi, kereta api cepat ini melayani semua pulau-pulau yang ada di Jepang pemirsa ya, pulau besar. Kita kan tahu pulau besar di Jepang itu ada Honshu, Shikoku, Hokkaido ya, Kyushu. Semua dilayani oleh kereta api cepat ini. Bahkan kereta api cepat ini melintasi antar pulau lewat terowongan atau jembatan pemirsa. Oleh karena itu kereta api cepat di Jepang itu mempersatukan Jepang dan memajukan Jepang. Waduh. Oke pemirsa, sambil naik kereta api WUS, Mamang akan sedikit cerita tentang kereta api Shinkansen-nya Jepang, pemersatu Jepang. Waduh. Bagi kalian yang tertarik jangan skip ya. Bagi kalian yang tidak tertarik ya skip aja pemirsa ya, karena kuota internet itu tidak tercover BPJS pemirsa. Ya mudah-mudahan bagi yang nonton bermanfaat, terutama bagi calon kepala daerah nih. Waduh. Dilansir dari grfast.com dengan judul artikel Sejarah Shinkansen 60 tahun kereta peluru Jepang, edisi 3 Oktober 2024. Kemarin ya. Shinkansen adalah simbol gemilang perkembangan teknologi Jepang. Sarana transportasi yang cepat dan efisien, Shinkansen adalah kereta peluru yang menghubungkan kota-kota di seluruh Jepang melalui jalur kereta api berkecepatan tinggi. Sebagian besar pengunjung Jepang ingin mencoba kereta Shinkansen yang mencapai kecepatan tertingginya lebih dari 320 km per jam atau 199 mil per jam. Ya. Ini cepat kene WUS ya. Dengan kecepatan 384 km per jam. Shinkansen diresmikan tanggal 1 Oktober 1964 tahun dan sekarang adalah 2024. Jadi artinya sudah 60 tahun kereta api cepat ya yang dibuat manusia pemirsa. Sistem kereta api peluru saat ini telah dibangun selama lebih dari 60 tahun. Sistem ini juga merupakan salah satu moda transportasi teraman, salah satu dari sedikit sistem transit di dunia yang dapat membanggakan. Tidak adanya kecelakaan fatal sepanjang sejarah yang panjang. Jadi Shinkansen ini tidak pernah terjadi kecelakaan pemirsa. Waduh, meskipun cepat, mantap ya. Sejarah panjang sistem kereta api Jepang ditandai oleh sejumlah peristiwa monumental dan peningkatan pengalaman. Jalur kereta api pertama di Jepang dibuka pada tahun 1872. Tetapi kereta bertenaga uap ini jauh dari kecepatan yang dapat dicapai saat ini. Kereta api uap ya. Paling cepat 20 km per jam pemirsa. Perencanaan sistem kereta peluru dimulai bahkan sebelum Perang Dunia Kedua dengan pembebasan lahan paling cepat pada akhir tahun 1930-an. Jepang adalah pelopor pertama kereta api cepat di dunia. Proyek kereta api cepat di Jepang mulai digagas pada dekade 1930-an ke belakang. Pada masa itu Jepang sedang dalam periode restorasi Meiji. Periode tersebut adalah momentum Jepang untuk memajukan industri dan infrastruktur dalam negeri. Infrastruktur yang tak luput dari perhatian adalah pembangunan jalur rel kereta api. Saat pembangunan rel pertama Jepang menggunakan jarak antar rel yang sedikit lebih sempit dibanding ukuran standar atau standar gauge. Namun pada masa perang pada 1930 akhir, akses Tokyo ke garis depan terputus. Karena itu Jepang memutuskan untuk membangun jarak antar rel dengan ukuran standar untuk mempersingkat waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka. Jalur itu diberi nama Shinkansen yang juga merujuk pada nama kereta cepat.
Proyek itu sempat mangkrak saat Jepang memasuki arena Perang Dunia Kedua setelah mengalami kekalahan cukup telak di Perang Dunia Kedua. Setelah akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai bangkit lagi. Nah, kebangkitan itu diantaranya adalah membangun infrastruktur. Ide untuk membangun kereta api cepat pun mulai diperhitungkan kembali pemirsa. Pada dekade tahun 1950-an atau 5 tahun pasca Perang Dunia Kedua, Jepang berupaya untuk membangun kembali negaranya. Salah satunya menjadi fokus utama adalah melanjutkan pembangunan jalur kereta api cepat jalur kereta api cepat Shinkansen dari Tokyo menuju Osaka. Selain itu, Shinkansen juga ditujukan untuk mempercepat percepatan ekonomi Jepang. Jadi hebatnya Jepang setelah Perang Dunia Kedua usai dan Jepang mengalami kehancuran, Jepang yang terpikirkan adalah membangun infrastruktur yang strategis. Di antaranya adalah membangun jalur kereta api cepat pemirsa. Dan jalur kereta api cepat yang dicetuskan tahun 1930-an itu mulai dibangun kembali pasca Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan Shinkansen. Upacara peletakan batu pertama proyek kereta api Shinkansen diadakan pada tahun 1959 di dekat stasiun Mishima di jalur Tokaido. Hanya dalam waktu 5 tahun jalur kereta pertama selesai dibangun pada tanggal 1 Oktober 1964. Jalur tersebut dibuka untuk lalu lintas komuter pada pukul 6 pagi. Kereta peluru Hikari memulai debutnya dengan satu kereta berangkat dari stasiun Tokyo dan yang lainnya dari stasiun Shin Osaka. Model Shinkansen seri 0 atau 0 ini tetap digunakan hingga tahun 1999. Jadi Shinkansen pertama itu hanya membawa satu gerbong pemirsa. Tapi depan belakangnya adalah mirip-mirip KRL lah. Jadi 2 kabin depan dan belakang pemirsa. Pada tahun 1975 dibangun kereta api Shinkansen Sanyo Shinkansen. Kereta peluru Sanyo Shinkansen menghubungkan 2 kota terbesar di Jepang bagian barat, yaitu Osaka dan Fukuoka. Osaka ini di Pulau Honshu Fukuoka ini Pulau Kyushu. Waduh, ini 2 pulau loh. 2 pulau diterhubungkan oleh Shinkansen. Kira-kira Jawa Sumatera kapan nih? Jepang tahun 1975 sudah kereta api melintasi 2 pulau pemirsa. Oleh karena itu, hubungan antara Osaka Fukuoka dihubungkan oleh Shinkansen pemirsa. Dan ada jalur khusus lainnya yang menghubungkan antara Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Jalur ini memperpanjang jalur Tokaido dari Tokyo pemirsa, hingga memungkinkan perjalanan dari Tokyo langsung ke Fukuoka dari ibu kota Jepang di Pulau Honshu menuju Fukuoka di Pulau Kyoto pemirsa. Dalam waktu 5 jam. Waduh, padahal jaraknya itu 3 kali lipat Jakarta Surabaya pemirsa. Waduh. Tahun 1985 ada kelas hijau, yaitu menandai peluncuran kereta Shinkansen jenis baru yang dikenal sebagai seri 100. Gerbong kelas hijau tersedia di kereta ini, memberikan penumpang pilihan untuk menikmati pengalaman perjalanan kelas 1. Tahun 1992 ada kereta Nozumi. Waduh, kata Nozumi berarti harapan atau keinginan. Dan kereta-kereta baru ini awalnya Shinkansen seri 300, tetapi sekarang kereta seri N700 membawa serta keinginan para perancangnya. Kereta Nozumi beroperasi di jalur Shinkansen Tokaido dan Sanyo dan merupakan kereta tercepat saat itu yang beroperasi di Jepang, dan kecepatan saat itu adalah 300 km per jam. Waduh. Tahun 1997 Akita dan Nagano Shinkansen. Akita adalah kereta mini Shinkansen seri E6. Pembuatan jalur mini Shinkansen mencakup kebutuhan untuk mengubah rel sempit yang ada yang digunakan oleh kereta non Shinkansen menjadi rel yang lebih sempit. Jalur ini bertemu dengan rel Shinkansen.
lain di area tertentu. Karena ini melaju dengan kecepatan lebih lambat daripada kereta berukuran penuh, tetapi menjangkau area yang sebelumnya tidak dilayani oleh kereta peluru. Pada tahun 2006, kereta mini Shinkansen telah melayani lebih dari 20 juta penumpang. Nagano Shinkansen juga menghubungkan wilayah-wilayah di prefektur Nagano. Kedua kereta ini beroperasi tepat waktu untuk Olimpiade musim dingin tahun 1998. Hokkaido Shinkansen 2016, waduh, yaitu menghubungkan Pulau Honshu dengan Pulau Hokkaido yang ada di utara, pemirsa. Shinkansen memiliki keunikan karena menggunakan terowongan bawah laut yang disebut terowongan Seikan, terowongan terpanjang terdalam, pemirsa, di dunia. Terowongan ini menghubungkan pulau utara Hokkaido dengan pulau utama Honshu. Ya, akhirnya kereta api Shinkansen pun beroperasi antara Tokyo dengan Hokkaido, yaitu Sapporo, pemirsa, pada tahun 2011. Waduh. Secara tidak langsung, Jepang itu disatukan dengan rel kereta api, meskipun Jepang itu bentuk negaranya adalah kepulauan, pemirsa, dengan pulau utamanya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, pemirsa. 4 pulau ini ternyata disambungkan dengan rel. Kok bisa ya? Ya, jadi antar pulau itu ada sambungan relnya, pemirsa, ya, melalui terowongan bawah laut ataupun melewati jembatan di atas laut. Dan kereta Shinkansen ini beroperasi untuk menghubungkan kota-kota penting di Jepang dan menghubungkan antar pulau, pemirsa. Waduh, ya kayak wawasan Nusantara nih. Dengan penyatuan pulau-pulau melalui jalur Shinkansen ini, otomatis Jepang disatukan oleh Shinkansen, pemirsa. Masa depan kereta api Shinkansen Jepang memang cerah. Selama beberapa dekade, para insinyur Jepang telah mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Teknologi yang lebih canggih berikutnya adalah maglev. Maglev ini menggunakan magnet superkonduktor untuk benar-benar mengangkat kereta di atas relnya. Kurangnya gesekan memungkinkan kereta maglev mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kecepatan kereta api peluru Shinkansen saat ini. Maglev telah diuji coba dengan sukses sejak tahun 1990-an dan pembangunan jalur maglev komersial pertama dimulai pada tahun 2009. Jalur antara Tokyo dan Nagoya diharapkan akan dibuka pada tahun 2027 nanti, dengan perpanjangan ke Osaka yang dibuka pada tahun 2045. Shinkansen mulai beroperasi pada tahun 1964 sampai sekarang dengan kecepatan bervariasi, pemirsa, dari 200 km per jam dan berkembang menjadi sekarang lebih dari 300 km per jam dan dioperasikan oleh Japan Railways Group. Mengutip dari buku Beauty of Japan karya Imam Robandi, edisi 2021, Shinkansen yang juga disebut kereta peluru merupakan salah satu kebanggaan bagi bangsa Jepang. Kereta berkecepatan tinggi ini melayani tujuan jarak jauh ke banyak kota di Jepang. Terdapat kurang lebih 8 jalur Shinkansen yang menghubungkan kota-kota besar di negara matahari terbit tersebut. Salah satu jalur tersebut adalah jalur Tokaido Shinkansen yang melewati kota. Kota Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto, dan Osaka. Jalur ini merupakan jalur tersibuk dan terpopuler di Jepang. Secara bertahap, kereta api Shinkansen ini menyambungkan pulau-pulau utama di Jepang, yaitu Pulau Kyushu, Honshu, sampai Hokkaido, pemirsa, dan juga Pulau Shikoku. Waduh. Jepang juga mengembangkan kereta cepat dengan teknologi terbaru. Awalnya menggunakan energi listrik, kemudian menggunakan energi magnet. Kecepatannya pun terus ditingkatkan. Dilansir dari IDN Times, melesat bak peluru ini nampak Shinkansen, si kereta cepat dari Jepang, edisi 6 Desember 2020. Jepang yang memiliki kereta cepat yang dikenal dengan Shinkansen. Shinkansen kereta peluru adalah pelopor kereta cepat asal Jepang
yang digunakan untuk perjalanan jauh antar kota, antar wilayah, dan menyatukan Jepang pemirsa dengan kecepatan 320 km per jam, sehingga memungkinkan siapa saja untuk mencapai suatu kota di Jepang dengan waktu yang singkat. Selain cepat, Shinkansen juga merupakan kereta paling nyaman dan aman yang ada di Jepang. Waduh, maka tak heran jika tarif kereta ini sangat lumayan ya. Untuk mencapai Kyoto dari Tokyo pun kita harus mengocek hingga 3,5 juta sekali naik. Waduh, tapi kecepatannya luar biasa. Itu kereta api Shinkansen ini dari Kyoto ke Osaka aja itu ditempuh dalam waktu 4 jam pemirsa. Padahal jaraknya ibaratkan dari Jakarta ke Aceh ya, atau ke Medan. Waduh. Kalau naik bis biasa itu 5 hari, ini 4 jam. Pada mulanya, yakni pada tahun 1964, Shinkansen dibangun dan dioperasikan untuk menyambut Olimpiade Tokyo. Dengan ini Jepang membuktikan pada dunia bahwa mereka kembali bangkit sejak Perang Dunia Kedua. Hingga kini Shinkansen telah mengangkut lebih dari 5,6 miliar penumpang di kota Tokyo dan Osaka. Shinkansen Tokaido yang merupakan jalur kereta di antara dua kota ini adalah jalur kereta cepat paling sibuk di dunia. Tak heran Jepang memang negara dengan mobilitas yang sangat tinggi. Jika perjalanan dari Tokyo ke Osaka yang jaraknya sekitar 506 km bisa menghabiskan waktu ya aslinya ya 4 jam, bisa ditempuh dengan 2 jam 25 menit. Waduh. Sudah lebih dari 50 tahun beroperasi, tetapi Shinkansen tidak pernah mengalami kecelakaan. Waduh. Sejak berdirinya Shinkansen sampai hari ini belum pernah terjadi kecelakaan satupun. Waduh, kok bisa ya? Ini adalah prestasi yang luar biasa ya bagi perkeretaapian di Jepang. Pernah sekali mereka tergelincir dan keluar dari rel karena disebabkan oleh gempa di Jepang. Namun tidak ada korban luka apalagi korban jiwa. Jadi pernah sekali tergelincir, itu pun karena gempa pemirsa. Shinkansen adalah kereta punya safety standar yang sangat luar biasa meskipun negara mereka merupakan wilayah yang rawan badai dan juga gempa. Jepang bersama teknologinya mampu meminimalisir kecelakaan hingga kemungkinan yang kecil. Sebagai contoh, pada tahun 2017 petugas menemukan keretakan dan kebocoran oli pada Shinkansen. Dengan sigap mereka memerintahkan para penumpang untuk mengganti kereta mereka. Petugas pun dengan segera menangani kerusakan tersebut agar tidak menimbulkan hal yang fatal. Ya, itulah prestasi ya, tanpa ada kecelakaan, zero kecelakaan. Jepang memang dikenal sebagai negara yang tertib dan selalu taat peraturan, tak terkecuali tertib dengan waktu. Semua kereta di Jepang dikenal sebagai tepat waktu, bukan jam karet ya. Dan hampir tak pernah mengalami delay. Aduh. Begitu pula dengan Shinkansen. Shinkansen itu tepat waktu ya, menit, jam, detik pun sekalipun. Waduh. Apakah benar seperti itu? Ya coba aja. Beberapa kereta di Jepang memang pernah mengalami delay ya, seperti saat badai salju. Namun begitu, para petugas selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan tak lupa untuk senantiasa meminta maaf pada para penumpang. Delay dari Shinkansen pun hanya terjadi dalam hitungan detik dan tak pernah lebih dari 1 menit. Waduh. Jadi jika kamu ke Jepang dan hendak menggunakan transportasi satu ini, pastikan kamu untuk selalu datang tepat waktu ke stasiun agar tak tertinggal kereta. Ketersediaan berbagai fasilitas dalam bahasa Inggris. Bagi kamu yang tidak bisa membaca huruf Jepang, huruf kanji Jepang, apalagi berbahasa Jepang, Shinkansen menyediakan bahasa Inggris di berbagai fasilitas di dalam kereta, bahkan hingga di dalam toilet. Sehingga hal itu akan sangat membantu para penumpang yang berasal dari luar Jepang. Saat tiba di stasiun pun kamu juga tak perlu khawatir, karena stasiun kereta di Jepang juga menyediakan layanan berbahasa Inggris di berbagai fasilitasnya. Konon ada bahasa Indonesia juga pemirsa katanya. Contohnya saat memesan tiket, kamu bisa memilih fitur bahasa Inggris di mesin pembelian tiket.
Shinkansen sangat ramah lingkungan. Waduh, sebagai buktinya perjalanan dari Tokyo ke Osaka hanya menghasilkan sekitar 16% karbon dioksida yang dihasilkan oleh mobil dalam jarak yang sama. Sehingga dengan menggunakan Shinkansen kita dapat menghemat 15.000 ton karbon dioksida per tahun. Waduh, tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk ukuran kereta cepat. Sudah cepat, ramah lingkungan ya, tepat waktu, dan jarang terjadi kecelakaan ya. Sampai dibangunnya Shinkansen sampai sekarang itu tidak pernah kecelakaan. Waduh, juga fasilitasnya nyaman. Nikmat mana lagi yang diberikan negara Jepang pemirsa. Waduh, mudah-mudahan kereta api Indonesia juga seperti itu ya. Dengan layanan Shinkansen yang menjangkau rute-rute wilayah Jepang, bahkan menyatukan pulau-pulau di Jepang, pulau utama ya, ada 4 pulau, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, ditambah lagi dengan ketepatan waktu dan juga kecepatan, kenyamanan, dan zero incident ya, maka otomatis kereta Shinkansen adalah penyelamat pembangunan Jepang pemirsa. Negara Jepang yang terpuruk setelah Perang Dunia Kedua bisa bangkit lagi ekonominya karena dibangunnya kereta api cepat. Kenapa dengan kereta api cepat? Ya, orang kalau berbisnis ya, atau mau bekerja ataupun ada keperluan ekonomi dan sebagainya, itu tepat waktu pemirsa, dan juga cepat. Kecepatan dan tepat waktu inilah menjadi kunci utama pembangunan negara Sakura pemirsa. Nah, ternyata kereta api cepat di Jepang ini ditiru oleh banyak negara, termasuk negara China dan juga negara Indonesia pemirsa. Ya, memang yang naiki WUS ini adalah produk pemikiran orang Jepang pemirsa, meskipun ini buatan China. Bayangkan dulu kalau orang Jepang tidak memikirkan kereta api cepat. Waduh, mungkin tidak akan ada WUS sekarang di Indonesia. Oke pemirsa, memang berharap kereta api WUS ini menyatukan Indonesia ya, minimal dari Sabang sampai Merauke lah. Waduh. Kalau tidak mungkin ya minimal antara Jakarta dan Banda Aceh pemirsa, Jakarta sampai ke Lombok lah, atau mungkin ke Flores. Waduh. Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur, atau Sulawesi Utara menuju Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Selatan pemirsa. Atau juga dari Sorong menuju Merauke atau Jayapura melalui Merauke, disambungkan oleh kereta api cepat pemirsa. Ya, disatukan oleh rel kereta api, itu bisa meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut.